Konten ini menambah wawasan kita loh, nggak percaya? Tonton dulu makanya. Halo semua, balik lagi di Shining Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini, gue akan membahas 10 penampakan Indonesia di dalam game. Sebagai negara yang penuh dengan kekayaan lokal, Indonesia selalu menjadi perhatian negara-negara di seluruh dunia. Maka dari itu wajar jika Indonesia selalu banyak menarik wisatawan untuk berkunjung menikmati kekayaan budaya dan alamnya secara langsung. Selain itu, banyak juga unsur-unsur budaya bangsa kita ini yang turut diaplikasikan ke dalam karya-karya yang mereka buat. Salah satunya adalah video game. Ada banyak developer game yang mulai tertarik untuk memasukkan unsur-unsur bertemakan Indonesia ke dalam game buatan mereka. Hal ini menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi dari mereka terhadap budaya Indonesia yang saling kuat dan melengkapi. Berikut ini adalah beberapa game populer yang menyertakan unsur Indonesia di dalam ceritanya, percakapan di dalam gamenya, penokohan karakternya, dan bahkan setting lokasinya yang dibuat sangat mirip dengan lokasi yang ada di Indonesia. Dengan kita memainkan game yang mengandung unsur Indonesia, tentu membuat kita sebagai pemain akan merasa lebih nikmat ketika memainkannya. So langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Di urutan pertama ada Grand Theft Auto 5. Game ini adalah game open world yang pastinya kalian pernah mainin. Game ini juga bisa dimainkan hampir di semua platform seperti PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, dan PC. Nah, ternyata game ini juga mengambil beberapa unsur dari Indonesia. Bisa kalian lihat di sini ada kereta barang yang mempunyai simbol bendera Indonesia. Terlihat di sini kalau di setiap gerbong itu ada bendera Indonesianya. Kemungkinan kereta barang ini itu berasal dari Indonesia, atau mungkin buatan Indonesia, atau mungkin juga itu adalah lambang atau simbol di dalam perkeretaan. Well, yang anak kereta di sini atau yang kerja di bagian perkeretaan mungkin bisa bantu jawab apakah ini adalah lambang bendera kita atau mungkin ini adalah istilah yang ada di dalam perkeretaan. Oke, lalu juga ada nih, bisa kalian lihat di sini kalau ada tulisan Jakarta di papan iklan. Ya, di situ iklannya bilang kalau anunya dari Jakarta dan anunya lagi dari Somalia. Ya, intinya gitulah ya. Ini mah hanya parodi-parodian saja. GTA memang seperti itu, terutama Rockstar sang pembuat gamenya. Mereka itu sangat suka sekali membuat parodi atau satir ke dalam gamenya dari sebuah kejadian tentunya. Entah itu kejadian politik, gosip dalam kehidupan artis, atau realita kehidupan zaman sekarang. Lalu di urutan selanjutnya ada Front Mission 3, game legendaris yang dirilis pada tahun 2000-an yang dikembangkan oleh EA dan bisa dimainkan di PlayStation 1 dan PlayStation 3. Di dalam game ini terdapat salah satu cerita dengan latar sebuah lokasi di wilayah Asia Tenggara yang tak lain adalah Indonesia. Di sini kita sebagai pemain akan dihadapkan pada sebuah misi yang mengambil kejadian di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Dilengkapi dengan beberapa karakter yang juga Indonesia banget, seperti nama Hatta Mirza, bahkan prequelnya atau dari seri game sebelumnya yakni Front Mission 2 juga memasukkan unsur Indonesia ke dalam ceritanya. Well, jangan-jangan yang buat game ini jangan-jangan orang Indonesia nih, curiga gue. Lalu di urutan selanjutnya ada Uncharted Drake Fortune. Game ini adalah game petualangan mencari harta karun. Game ini bisa dimainkan di PlayStation 4 dan PlayStation 3. Nah, di dalam game ini itu terdapat karakter yang bernama Eddie Raja. Dia adalah salah satu musuh yang harus dilawan oleh Nathan sebagai karakter utama di dalam game ini. Nah, Eddie Raja adalah pemimpin bajak laut yang berasal dari Indonesia. Eddie Raja juga menjalin kerjasama dengan teroris internasional. Pada beberapa cerita, terdapat adegan di mana Eddie dan Nathan melakukan pembicaraan menggunakan bahasa Indonesia dengan latar di Pulau Kalimantan. Nih, coba kalian simak deh. Halo? Buka pintu! Siapa ini? Bicara sekarang. Ah, crap. Sialanlo! Cepatan, buka pintu! Ah, tai! It worked! There he is! Up there! Get on the gun! Oh, boy. Oh, hey, Batan, open this goddamn door!
Oh, crap. Hey, Dre. Eddie Raja. I'll take Dai now. Daikamu! Listen to me, maggot. Daikujin, you were never very good at poker. I will find her. Trust me. How much trouble could one girl be? Well, come on. You? Hey! Ah, damn it! Nice work. Thanks. Buka pintu! Hang on. After them! Looks like you're gonna have to come get it. Daikamu. That's right, you ugly kunyuk! Don't mess with Eddie Raja! Terdengar jelas bahwa Nathan dan Edi Raja sempat berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa musuhnya pun juga berdialog dengan campuran bahasa Indonesia. Banyak orang yang bilang kalau mereka menggunakan bahasa Melayu. Tetapi jika didengarkan lebih seksama, mereka memang benar menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Lagi pula kan juga sudah jelas kalau si Edi Raja itu adalah pemimpin dari bajak laut asal Indonesia. Jadi tak bisa dipungkiri kalau ini memang dari Indonesia. Lalu di urutan selanjutnya, ada Splinter Cell Pandora Tomorrow. Game ini adalah game action yang bisa dimainkan di Xbox, PlayStation 2, PlayStation 3, Microsoft Windows, Nintendo Cube, dan Game Boy. Bahkan di HP-HP jadul zaman dulu game ini bisa dimainkan. Tentunya dengan versi yang berbeda ya. Maksudnya adalah dari segi grafiknya juga berbeda, dari segi gameplaynya juga beda. Karena kan memang dari HP ke PlayStation itu ya jauh beda gitu. Tapi intinya di HP-HP jadul zaman dulu itu gua pernah mainin tuh di Nokia berapa gitu, 6000 berapa gitu lah, gue lupa. Intinya di game Java kalau kalian inget ya. Nah, game ini menceritakan tentang kelompok pasukan pemberontak yang bernama Darah dan Doa yang dipimpin oleh Suhadi Sadono. Indonesia banget kan namanya. Nah, kelompok tersebut awalnya adalah sebuah organisasi bayangan milik CIA untuk meredam konflik Timor Timur dan untuk melawan balik organisasi Darah dan Doa. Karena posisi kita di sini adalah sebagai Amerika. Lalu latar tempat di game ini juga mengambil beberapa wilayah dari Indonesia, seperti Pulau Komodo dan Jakarta. Di dalam game ini juga terdapat kendaraan unik, kendaraan khas milik Indonesia seperti bajai dan lain-lainnya. Lalu di urutan selanjutnya ada Just Cause 2. Game ini adalah game open world yang sangat seru dan memberi pemainnya kebebasan untuk menjelajahi dunia yang sangat luas. Game ini bisa dimainkan di PlayStation 3, Xbox 360, dan Microsoft Windows. Di dalam game ini terdapat sebuah latar yang menunjukkan sebuah pulau yang berada di daerah Asia Tenggara. Dan terdapat beberapa tempat yang menggunakan nama Indonesia, seperti Kampung Bukit Tinggi, Bukit Gila Pangkat, ada pula nama-nama karakter seperti Bahtiar Saleh dan Bolo Santosi, yang pastinya itu semua adalah nama-nama khas Indonesia. Lalu di urutan selanjutnya ada Far Cry 3. Game ini adalah game FPS berbasis open world yang secara gameplay maupun visualisasi sudah sangat baik. Game ini bisa dimainkan di PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, dan Xbox One. Jadi, game ini menceritakan tentang sebuah kisah liburan yang malah berakhir dengan nasib sial yang dialami oleh sang karakter utama yang bernama Jason Broderick. Menariknya lagi, di dalam cerita Far Cry, terdapat sebuah tempat beriklim tropis yang di dalamnya terdapat binatang-binatang khas Indonesia, seperti komodo, kasuari, dan cendrawasih. Pokoknya binatangnya itu masih banyak lagi deh, seperti macan, harimau Sumatera, dan masih banyak lagi pokoknya mantap dah nih game. Bahkan sampai pakaian-pakaiannya pun ada batik khas Indonesia.
Tapi yang lebih meyakinkan bahwa game ini mengambil latar di Indonesia itu adalah karena adanya dialog bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Citra di dalam game ini. Coba kalian simak deh. Get back. Berhenti. Senapang ke bawah. Berikan saya herba. Self in the place of the cow bass. Cinta untuk anak-anak kami. Let his spirit be released for the future of our people. Namun sayangnya dari pihak developer gamenya itu tidak mengakui kalau ini adalah berasal dari Indonesia. Ya sepertinya mereka itu mungkin terinspirasi juga ya, tapi tidak mau mengakui gitu deh. Lalu di urutan selanjutnya ada Civilization 6. Game ini bisa dimainkan di Nintendo Switch, Microsoft Windows, iOS, Linux, dan Mac. Civilization merupakan game strategi yang memiliki kompleksitas khusus untuk memperoleh kemenangan dengan berbagai cara dan metode. Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil untuk memenangkan game ini. Tidak hanya soal peperangan, kita bahkan bisa mengambil jalan dengan diplomasi atau bekerja sama dan memperluas pengaruh kebudayaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan menariknya lagi, di seri Civilization 6 ini, itu mengadaptasi peradaban kerajaan di masa lampau, termasuk salah satu kerajaan yang pernah hampir menguasai seluruh Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Guys, selama 4,5 detik. Sumpah gua kagak ngerti, soalnya gue bukan player Mobile Legend atau AOV. Alasannya ya karena gue takut kalau nanti gue punya Ferrari dan rumah mewah 3 lantai hasil dari Mobile Legend. Nanti temen-temen deket gue pada ngiri deh sama keberhasilan gue, terus malah ngejauhin gue deh. Hehehe. Jadi lebih baik gue mending hidup sederhana saja. Gak bro, bercanda bro. Kalian gak usah peduliin orang-orang yang iri dengan keberhasilan kalian. Mending jauhin aja orang-orang kayak gitu. Karena suatu saat orang modelan kayak gitu bakal jatuhin